you see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan pengalaman yang saya miliki, yang sebenarnya juga bukan pengalaman yang pertama juga, tapi sudah yang beberapa kali. Tapi ada sebuah momen yang paling saya ingat di antara itu semua. Jadi balik ke 10 tahun ke belakang, bahkan lebih, saya adalah seorang mahasiswa di salah satu kampus swasta di ibu kota Sumatera Utara. Kampung halaman saya itu berjarak sekitar 80 km, yaitu tepatnya di Kota Tebing Tinggi yang tidak jauh dari pusat kota Medan di tempat saya mengenyam pendidikan pada saat itu. Jadi semasa saya kuliah, saya itu tinggal dengan teman-teman saya, tepatnya di kos ya. Saya kebetulan dicarikan kos sama orang tua, lalu menemukan tempat yang menurut saya saat itu cukup baik dan cukup layak untuk dihuni. Kemudian di satu sisi harganya juga sangat menarik ya untuk tahun itu. Saat itu sekitar tahun 2011, waktu awal saya memulai kuliah, itu hanya seharga 300.000 per kamar untuk satu orang. Jadi denah lokasi atau denah tata rumahnya ini adalah sebenarnya bukan kos-kosan banget juga bisa dibilang. Karena sejatinya ini merupakan sebuah rumah yang bertingkat dan memiliki induk semang atau mungkin yang biasa kita katakan itu sebagai pemilik rumah. Jadi awalnya saya itu tinggal di lantai 1 bersama dengan induk semang atau ibu kos yang hanya berbeda kamar dari saya. Saat itu saya tinggal berdua dengan teman. Lalu karena saya merasa ruangan yang pertama kali saya tempati itu cukup sempit ya, menurut saya kurang sejuk juga gitu kan. Jadi saya memutuskan untuk meminta pindah ke lantai 2. Jadi di mana di lantai 2 ini itu memiliki 2 kamar yang cukup luas, dan saya bisa katakan ya, kalau saya bilang sama teman-teman dulu, ini satu kamar bisa untuk 40 orang ini pengungsi. Kalau misalnya dipadetin, saking memang seluas itu kamar itu saat itu gitu kan. Dan juga fasilitasnya juga memadai karena kamar mandi itu ada di dalam. Dan selanjutnya di lantai 3 juga ada sebuah ruangan, tapi ruangan terbuka yang biasa saya kunjungi kalau malam gitu kan. Kadang saya ngudut, kadang saya bingung mau ngapain gitu kan. Saya senang main ke atas. Kadang waktu masih ramai sama teman-teman, kami juga kadang sering mencari suasana gitu kan. Jadi saya rasa sebenarnya ini tempat yang sangat menarik untuk ditinggali. Dan memang sejauh waktu berjalan,
saya merasa tenang-tenang dan aman-aman saja. Sampai satu ketika, saya membongkar-bongkar sisa dari anak kos yang lama. Ya, jadi maksudnya sebelum kamar ini saya tempatin, kamar ini telah ditempati oleh anak kos sebelumnya, begitu. Jadi waktu itu saya sempat bersih-bersih, bongkar-bongkar gitu kan. Saya menemukan sebuah lukisan gitu. Pertama saya sedikit merasa heran gitu ya. Ini kok ada lukisan, sementara setahu saya yang saat itu tinggal di kamar ini itu adalah mayoritas anak teknik dan bukan anak seni. Lukisannya juga aneh gitu. Lukisannya tuh, maaf kalau misalnya sekilas digambarkan itu menyerupai sosok kuyang ya menurut saya. Karena dia memiliki rambut panjang dengan mata tertutup yang saya nggak tahu maknanya apa, terus rambutnya diikat dengan posisi organ tubuh yang menggantung dan terbang. Di situ saya heran. Ini siapa yang punya ide seperti ini gitu kan? Kenapa lukisannya itu out of the box gitu? Gak sebagaimana mestinya karya lukisan-lukisan gitu kan. Jadi singkat cerita, saat itu saya merasa sedikit kurang nyaman ya sejujurnya dengan keberadaan lukisan itu tadi. Tapi saya merasa mungkin ini yang punya lukisan ini adalah pemilik rumah gitu. Karena kebetulan rumah itu sebenarnya ditinggali oleh banyak anggota keluarga, tapi karena satu dan lain hal itu mereka tuh terpecah begitu kan. Jadi akhirnya saya biarkan karena saya juga merasa bahwa hal-hal yang seperti itu, yang gaib itu memang ada gitu. Karena dulunya saya waktu kecil juga beberapa kali mengalami atau melihat hal-hal yang seperti itu, yang demikian. Jadi saya simpan tetap lukisan tersebut, saya tetap simpan. Lalu kemudian seingat saya sempat di beberapa momen, di beberapa waktu, itu saya tinggal sendiri karena teman-teman saya pulang kampung. Pun pada saat itu, kalau saya tidak salah ya, itu rumah sedang bermasalah. Karena sang pemilik itu terlilit hutang dan akhirnya ingin menjual rumah tersebut. Jadi pada saat mereka memproses penjualan tersebut, kebetulan hanya saya yang sendiri tinggal di rumah sebesar itu gitu kan. Lalu kemudian dicarilah satu orang oleh pemilik rumah yang baru, calon pemilik rumah yang baru, untuk menjaga rumah itu di saat proses transisi pembelian. Dan abang tersebut, kita bilang abang ya, karena dia seorang laki-laki gitu kan. Abang-abang ini tinggal persis di kamar sebelah saya di lantai 2. Begitu. Saya sebelumnya memang sering ya merasa, saya nggak tahu apakah saya kategori peka dan sebagainya. Cuman saya bisa merasa di mana keberadaan sesosok, tapi tanpa harus melihat langsung gitu. Jadi kadang kalau saya lagi di tempat teman saya gitu, langsung aja nyeletuk gitu kan, di sebelah pintu ini mu ada ini ya. Kadang begini, begitu. Mereka tuh heran kok saya tahu gitu kan. Sebenarnya saya tidak melihat, tapi saya bisa mengkategorikan saya sedikit peka tentang hal itu. Saya nggak tahu dari mana, asalnya bagaimana, tapi saya merasa saya cukup peka dalam hal-hal yang demikian. Jadi pada saat itu, saya tinggal berdua dengan abang ini. Belum terlalu kenal sebenarnya. Tapi pada saat itu,
dia melihat lukisan ini. Terus dia bertanya, "Dek, itu lukisan siapa?" gitu kan. Terus saya jawab gitu, "Kayaknya ini yang membuat anak dari pemilik rumah ini, Bang," gitu kan. Karena saya juga merasa bahwa anak-anak kos sebelumnya nggak ada yang pernah mengakui bahwa ini punya mereka gitu kan. Terus saya bilang sama abang itu tadi yang jaga gitu kan, "Kenapa, Bang? Abang penasaran?" gitu. Terus dia jawab, "Iya, karena gambarnya memang agak sedikit nyeleneh gitu kan." Lalu saya timpal balik perkataannya bahwa, "Iya Bang, kadang saya juga merasa kayak ada sesuatu yang menurut saya janggal tentang ini gitu." Jadi aku bilang sama abang itu gitu kan, atau saya bilang sama abang tuh, "Kalau abang mau, abang punya nyali, ini kita pindahkan ke kamar abang. Soalnya saya juga mau pergi waktu itu ke kontrakan teman di daerah Johor tuh ya, di Medan, tempat saya biasa ngumpul sama teman-teman. Saya sering tidur di sana dulu karena saya juga suka berkumpul sama teman-teman SMA saya, kebetulan mereka di sana." Lalu kemudian abang itu tadi menjawab, "Apa itu nggak apa-apa, Dek? Kalau dipindah-pindah?" Terus saya jawab lagi tuh, "Ya sepertinya sih nggak apa-apa Bang, tapi kalau misalnya abang ingin tahu ya silahkan kita letak," gitu. Singkat cerita, saya pindahkan ke kamar dia. Lalu saya pergi sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Lalu kemudian abang itu nelpon saya gitu kan. Dia bertanya, "Halo Dek, kamu di mana?" gitu kan. Saya jawab, "Saya lagi di tempat teman Bang," gitu. Lalu kemudian dia bilang, "Kamu masih lama pulang?" Aku bilang pada saat itu sama abang itu bahwa saya mungkin pulang 2 atau 3 hari lagi gitu. Saya punya perasaan nih gitu kan, kayaknya tentang yang kemarin gitu. Akhirnya saya bertanya, "Kenapa Bang? Apa soal yang kemarin, lukisan kemarin?" Lalu dia menjawab, "Iya Dek," kata dia. Di situ saya langsung, wah bener nih kejadian. Ternyata gak cuman aku nih yang merasa ada yang aneh dengan hal yang itu gitu. Jadi dia berkata saat malam hari dia mendengar suara tapak kaki berlarian dari lantai 3, yang mana itu adalah sebuah ruang terbuka gitu. Saya juga dulu sering mendengarnya hal yang seperti itu pada saat saya sendiri tengah malam gitu. Itu seperti ada yang jalan di lantai 3. Kedengar dia sampai ke kamar, lalu saya mencoba mengabaikan pertama. Lalu terjadi lagi, saya coba naik tuh ke lantai 3 tengah malam, tidak ada apa-apa. Tapi pada saat saya pergi di tempat teman, abang itu berkata bahwa dia merasakan hal yang sama dengan saya rasakan. Terus saya berkata, "Iya, Bang, itulah dia memang yang selama ini aku rasakan. Ya mungkin dia ingin berkenalan dengan abang dan sebagainya, saya nggak tahu Bang," gitu kan. Lalu kemudian saya tanya lagi sama abang itu, "Satu hal lagi Bang, kalau memang benar, waktu abang bangun pagi, banyak rambut panjang nggak di sekitar lantai kamar abang?" Lalu dia kaget dan dia menjawab, "Nah, iya Dek, itu juga yang mau abang tanya sama kamu." Wah, ini saya masih merinding ini kalau mengingat hal itu ya. Karena dulu waktu saya tinggal di situ, saya selalu melihat kalau pagi itu saat saya bangun itu rambut seukuran rambut cewek kadang bertebar di sekitar kamar gitu. Ini saya sedikit flashback, agak merinding jadi ya gitu kan kalau ingat-ingat hal itu gitu kan. Lalu kemudian saya bilang sama bang itu, "Bang, udah gak apa-apa, gak usah takut, itu mungkin dia mau kenal." Lalu singkat cerita, abang itu main ke bawah, ke lantai 1, ke tempat tetangga, cerita-cerita. Lalu saya akhirnya pulang beberapa hari kemudian, tetangga menyampaikan ke saya,
kebetulan saya bermarga gitu kan karena saya dari Sumatera Utara. Dia memanggil saya itu Marga, tetangga saya ini. Heh, Marpaung, apa kau punya pegangan ya? Terus saya jawab gitu kan, pegangan apa Wak gitu kan. Karena setahu saya ya, saya nggak tahu apakah keturunan atau ada gimana, saya nggak tahu. Tapi saya jawab, pegangan apa Wak gitu kan. Iya, kau kok berani kali tinggal di sini sendiri. Sementara abang sebelah kamar kau tadi, baru semalam dia pulang kampung katanya. Saya heran, wah abang ini kok pulang gitu kan. Dia juga gak ada ngabarin. Terus ternyata dia cerita bahwa dia diganggu pada saat itu. Akhirnya saya putuskan untuk memindahkan kembali lukisan itu ke kamar saya. Karena saya kebetulan ditinggali kunci dari kamar abang itu gitu kan. Saya merasa bahwa mungkin dia marah gitu ya, yang ada di dalam lukisan ini. Lalu kemudian tetangga saya lainnya datang. Anak-anak tanggung lah ya, usia-usia SMA gitu kan. Kebetulan di sekitar kos saya juga ada kos-kosan lain gitu kan, yang penghuninya rame gitu. Jadi teman saya ini atau orang sekitar ini, adik-adikan saya itu datang gitu kan. Masih usia-usia SMA pada saat itu. Dia bilang, Bang, kenapa bang? Abang sebelah tadi cerita katanya ada yang ganggu dia gini begitu. Ternyata abang tadi cerita bahwa masalah lukisan tuh sampai ke telinga mereka gitu. Lalu pada saat itu saya jawab gitu kan, oh iya, itu yang kemarin, lukisan kemarin itu biasalah gitu kan. Saya bilang, kenapa kalian mau bawa? Kalau kalian mau bawa, ya nggak apa, nggak ada masalah, bawa aja coba. Karena kebetulan saya juga pada saat itu sedikit merasa kurang nyaman ya sejujurnya dengan lukisan itu gitu kan. Akhirnya dibawalah lukisan ini tadi keluar dari rumah oleh remaja SMA ini. Dibawa ke gang sebelah di tempat base camp kos-kosan anak-anak kuliahan lainnya. Apa yang terjadi? Lukisan itu hanya bertahan 1 hari di sana, di rumah itu. Lalu kemudian besok harinya anak itu datang dan kembali ke kos-kosan saya. Dan dia berkata, Bang, ini lukisan yang aku pulangkan lah. Aku gak tahan ngelihatnya. Kami di sana gak ada yang tahan ngelihatnya. Gak tahu bang kenapa, setiap ngelihat ini kami semua mual, kata dia. Di situ saya kebetulan malam hari tuh gitu kan, sekitar 7:30 malam, saya ingat banget itu. Harinya juga sangat mendung banget, petir gitu, guruh petir tapi belum hujan pada saat itu. Dia datang menjumpai saya di depan gerbang kos saya. Lalu kemudian mati lampu kebetulan pada saat itu karena hujan segera turun, angin banyak mungkin gitu kan. Dia datang, setelah itu kami cerita-cerita. Saya udah merasa gak enak nih. Astaga, kayaknya saya salah nih. Ini kayaknya dia marah nih. Aduh, gimana ya gitu kan. Di situ saya coba menolak gitu kan, menolak untuk dibalikkan ke saya. Itu saya coba menolak. Saya bilang, udah coba bawa aja ke pos kamling di depan sana. Soalnya aku juga males udah nyimpen lukisan ini waktu itu, saya bilang gitu kan. Terus dibawalah sama dia ke pos kamling yang berjarak sekitar 30-35 meter dari tempat kami duduk. Dan apa yang terjadi setelahnya itu benar-benar di luar nalar. Kita nggak tahu ya apakah itu cocokologi dan sebagainya. Pada saat lukisan itu dibawa oleh remaja itu ke pos kamling dan diletak pas disandarkan kepada tiang listrik yang ada di pos kamling, petir menyambar tiang listrik tersebut. Lalu dia lari, compang-camping, seperti orang kesetanan,
Dia berlari gak karuan ke arah saya, lalu dia kembali ke sana, mengangkat lagi lukisan itu, dan mengembalikan kepada saya. Dia langsung ngomong, "Bang, gila, aku gak tahu lagi lah bang. Ini urusan kau lah," katanya. "Aku letak tadi lukisan ini di tiang disambar petir. Ini demi Allah ya, saya gak bohong. Di situ saya udah panik setengah mati. Paniknya gimana? Karena saya merasa ini mungkin kesalahan saya gitu. Saya ngerasa kayak ini sebenarnya tempatnya itu di rumah ini, tapi kenapa saya buat keluar? Kita kan nggak tahu gitu kan. Apa yang ada di dalamnya? Apakah benar ada unsur mistisnya? Dan ternyata benar ada gitu kan. Pada saat itu dikembalikan ke saya, waktu sudah menunjukkan sekitar pukul hampir jam 8:30 malam. Dalam posisi angin kencang, mati lampu. Tanpa sedikit pun cahaya ya, karena pada saat itu kan 2000 berapa ya waktu itu ya, kejadiannya sekitar 2014 gitu. Flashlight itu belum merata di semua HP gitu. Kebetulan pada saat itu HP saya, seingat saya itu belum ada flashlightnya gitu, belum ada senternya. Saya bukalah pagar kos, saya masuk, lalu saya sandarkan lukisan itu ke dinding di lantai 1. Karena saya merasa ada hal yang gak beres. Saya merasa tidak enak. Saya merasa merinding setengah mati. Saya gak jalan melihat ke depan. Saya tunduk. Habis itu saya bilang, "Ya Allah ya Tuhanku, maafkanlah kalau aku ada salah." Karena kebetulan saya muslim gitu kan. Saya berkomunikasi dengan dia, dengan yang saya bisa. Saya ucapkan, "Permisi Mbah, permisi Kek, permisi Nek, Tok dan sebagainya. Maaf kalau saya lancang mengeluarkan kamu dari atas. Saya tahu saya salah. Tapi saya mohon kamu jangan marah dan sebagainya." Begitu kan. Di situ perasaan saya makin gak karuan, makin gak enak, makin tegang gitu kan. Alhasil waktu saya ingin memberanikan diri mengambil lukisan itu dan membawanya ke atas di saat mati lampu. Jadi posisinya denah kos saya ini ada gerbang panjang besar. Begitu dibuka, gerbang itu berhadapan sama rumah utama dan lorong samping rumah. Lorong samping rumah ini memiliki tangga yang bisa langsung diakses ke lantai 2. Lorongnya cukup sempit. Dan pada saat itu lorongnya itu gelap karena mati lampu. Dan apa yang terjadi? Pada saat saya memegang lukisan itu, ini sumpah saya merinding ya. Saya langsung berhadap-hadapan sama satu sosok tinggi, besar, hitam yang menghalangi langkah saya. Jadi benar-benar sama sekali terblok gitu pandangan saya di depan itu. Benar-benar hitam, pekat, besar. Saya langsung berteriak, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah." Langsung saya letakkan lukisan tersebut. Saya campak dan saya tidak berani melihat ke depan lagi sama sekali. Saya mundur, membelakangi, dan saya mengeluarkan sepeda motor saya. Pada saat itu sudah hampir jam 10 tuh, karena saya nunggu hidup dulu pertama gitu kan untuk memasukkannya. Tapi lama nggak kunjung hidup. Saya keluarkan sepeda motor saya yang terparkir di dalam gerbang, juga dengan tunduk. Saat saya tunduk, saya merasa bahwa dia itu di depan saya dan menuntun saya untuk mundur. Tinggi, hitam, besar. Saat itu saya tidak berani. Saya benar-benar menyesal, benar-benar merasa takut dengan sosok tersebut gitu kan. Sampai saya benar-benar merinding sekujur badan. Termasuk saat ini saya sedang menceritakan kembali ya. Akhirnya saya paksa, ya anak kos-kosan waktu itu kan jajannya juga pas-pasan gitu lah ya. Saya paksa akhirnya, saya putuskan bahwa saya pergi ke dekat kampus untuk ambil paket malam. Dan saya tidur di sana sampai hampir subuh. Saat azan subuh, saya sudah di warnet. Akhirnya saya beranikan diri balik karena kebetulan tetangga saya itu ada yang jualan sarapan pagi. Saya berpikir mungkin sudah aman. Akhirnya saya pulang dan ditanya sama tetangga saya, "Loh dari mana boy? Kok jam segini baru kelihatan?" katanya.
Baru saya bilang saya dari warnet gitu. Saya bilang nggak saya jelasin masalahnya apa. Dan sebenarnya masalah tentang ini itu masih ada kelanjutannya. Nggak cuma sekali ini sebenarnya terjadi sama saya. Cuman mungkin lain waktu, lain kesempatan saya akan ceritakan lagi. Terima kasih. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.